Ya, puji Bapak Yahweh. Hari ini kita akan melihat pembahasan Dafar Elohim mengenai ketaatan zaman akhir. Ya, ketaatan zaman akhir ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, puji Bapak Yahweh. Kita akan membahas Dafar Elohim mengenai ketaatan di zaman akhir ini. Haleluya. Kita akan buka ayatnya untuk renungan hari ini, yaitu di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya. Ayat 7 atau Oh, sorry, 17, Pak? mohon maaf. 2 Korintus 5 ayat 7. Mohon maaf. Ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Silakan Brother Henok untuk bisa membaca buat kita semua. Terima kasih. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Ya, terima kasih. Ayat ini dikatakan oleh atau ditulis oleh Rabi Saul, Rasul Paulus, bahwa hidup kita ini karena iman percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, dan bukan karena penglihatan. Iman yang kita peroleh ini kita dapat dari pendengaran akan Dafar Elohim. Ya, jadi kita memiliki iman ini karena kita mendengar, ya. Dan mendengar dari mana? Kita mendengar dari kebenaran Dafar Elohim. Dari Tanak dan Brigadasa, dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu yang sering dikenal di luar sana. Jadi hidup kita ini berjalan karena iman dan juga bukan karena apa yang kita lihat. Nah, karena kita berjalan dengan iman, maka kita perlu ruah Yahweh Elohim yang senantiasa menuntun kehidupan saudara dan saya. Ini faktor penting. Yeshua mengatakan kepada murid-murid bahwa dia akan pergi. Tetapi Yeshua mengatakan sama mereka bahwa mereka tidak akan ditinggal sebagai yatim piatu. Dia akan minta kepada Bapa. Ingat, Yeshua mewakili kita sebagai manusia, karena itu dia posisinya sebagai wakil ya manusia di hadapan Bapa Yahweh. Karena itu dia minta kepada Bapa Yahweh untuk mengirim penolong yang lain, yaitu ruah Yahweh Elohim. Tapi dia tidak selesai sampai di sana. Yeshua mengatakan, dan ruah Yahweh Elohim itu akan dwelling, akan tinggal ya di dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya beriman kepada Bapa Yahweh. Akan tinggal. Apakah sementara? Tidak. Yeshua mengatakan sampai kesudahan zaman. Sampai selama-lamanya. Itu yang dijanjikan oleh Yeshua. Dan itu digenapi, saudara. Itu digenapi. Ya, kapan digenapi? Yaitu pada saat perayaan Shavuot atau Pentakosta. 50 hari dihitung setelah perayaan buah sulung. Itu adalah perayaan Shavuot atau Pentakosta. Dan itu tergenapi sampai hari ini. Sampai kapan? Sampai nanti masa tugas dari ruah Yahweh Elohim itu selesai, yaitu pada masa rapture. Ya. Yeshua tahu betapa beratnya hidup di dunia ini tanpa ruah Yahweh Elohim. Dan itu dialami oleh manusia sejak zaman Noah. Sejak sebelum air bah itu dicurahkan. Penghukuman terhadap dunia ini dicurahkan. Di dalam Kejadian atau Bereshit, ya, pasal yang ke-6 dikatakan bahwa rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia. Sejak saat itu,
manusia betul-betul ditinggal oleh ruah Yahweh Elohim. Ya, dan cara kerja ruah Yahweh Elohim sejak saat itu adalah hanya hinggap kepada orang-orang tertentu saja. Para nabi, ya, kemudian raja-raja, kemudian hakim-hakim, ya, hanya hinggap kemudian pergi, hanya hinggap kemudian pergi. Dan sejak masa di mana ruah Yahweh Elohim meninggalkan manusia, hidup manusia itu berat sekali. Sangat-sangat berat sekali. Ya, penindasan, kematian, sakit penyakit, perang, ya, kebrutalan itu terjadi di mana-mana. Dan itu terjadi sampai Yeshua HaMashiach memproklamirkan, aku akan mengirimkan kepadamu penolong yang lain, yaitu roh kebenaran, yang akan menyertaimu selama-lamanya. Ini harta paling berharga, yaitu penuh dengan ruah Yahweh Elohim dan dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim. Ya. Karena itu, saat kita dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim, kita ini hidup oleh iman. Iman berdasarkan apa? Iman kita ini bukan berdasarkan iman yang tidak ada fondasinya. Tidak. Fondasi iman kita sangat kuat sekali, yaitu Tanak dan Brit Kadasa. Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan Brit Kadasa. Sangat-sangat kuat dan solid sekali. Ya, karena itu ruah Yahweh Elohim yang akan menuntun kehidupan kita semua. Kalau kita lihat di dalam perjalanan hidup manusia, kita akan melihat salah satu contoh tokoh yang ada di dalam Tanak, yaitu Abraham. Kita akan lihat di dalam kitab Ibrani Fatsal yang ke-11 ayat yang ke-8. Silahkan Brother Henok, terima kasih. Oleh iman, Abraham ketika dipanggil keluar, ia taat untuk pergi ke tempat yang akan ia terima sebagai warisannya. Dan ia pergi tanpa mengetahui tempat yang akan ia tuju. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat apa yang dikatakan oleh penulis daripada kitab Ibrani ini, bahwa Abraham saat itu namanya Avram. Ya, ketika dipanggil keluar dari Ur, ya, dia taat dan pergi ke tempat, ya, yang akan tempat itu menjadi warisan yang diberikan oleh Bapa Yahweh. Tanah itu. Nah, saat Avram dipanggil keluar, itu dia pergi tanpa dia tahu, ya, tanpa mengetahui mau kemana ini. Arahnya kemana? Dia hanya menurut apa yang menjadi pimpinan daripada perkataan Bapak Yahweh itu saja. Dia hanya berjalan terus mengikuti alur sungai sehingga mereka tidak menerobos atau melintasi padang gurun yang kering, ya, sehingga mereka bisa tersesat di sana. Tidak. Mereka mengikuti jalur, ya, air sungai yang ada di sana, dan dari sana mereka, kalau saudara lihat sejarahnya, mereka tiba di Haran dan banyak peristiwa, dan setelah itu dia melanjutkan lagi ke tanah Kanaan tanpa tahu di mana letaknya, ya, posisi yang dimaksud oleh Bapa Yahweh. Dia hanya melangkah satu langkah demi satu langkah demi satu langkah. Dia tidak tahu, ya, tidak dibukakan. Kalau saudara sekarang lihat ceritanya, ya kita sudah tahu, saudara, ya, karena sudah tertulis, sudah kejadian. Tapi coba saudara pikirkan apa yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh Abraham saat itu. Dia hanya mendapat perintah dari Bapa Yahweh, pergi dari komunitasmu, tinggalkan keluargamu, kamu sendiri dan istri dan para budakmu, ya, dan semua apa yang kamu dapat, kemudian berjalanlah terus. Dan dia menyisir sungai Efrat saat itu, ya, ke arah utara. Dan kemudian turun ke Damaskus, dan kemudian menuju ke tanah Kanaan. Kalau sudah lihat,
dari peta yang saya tunjukkan di atas, itu kurang lebih jalur perjalanan daripada orang-orang Majus, raja-raja dari timur. Berarti, ya, kita bisa simpulkan perjalanan ini membutuhkan waktu sekitar 2 tahunan. Ya, disitulah Abraham percaya kepada Bapak Yahweh. Dia nggak tahu dia mau kemana, dia hanya ikutin jalurnya saja dan menunggu sampai step berikutnya dibuka oleh Bapak Yahweh. Dia hanya menunggu, dia hanya menantikan, tapi dia juga harus bergerak, ya, nggak diam saja, saudara. Nah, itu begitu pula dengan apa yang menjadi aplikasi kehidupan saudara dan saya. Ya, Bapak Yahweh selalu menggunakan prinsip yang sama. Dia tidak akan kasih tahu dari A sampai Z, inilah rencananya semua dan kamu jalan begitu sampai Z. Tidak. Ternyata cara Bapak Yahweh itu step by step. Tanpa kita ketahui apa yang ada di depan kita. Karena itu tertulis di dalam pembacaan tadi, ya, bahwa kita berjalan karena iman, ya, bukan karena penglihatan. Ini penting sekali. Cara kerja Bapak Yahweh ini yang harus kita kenal, ya. Dan coba kita akan lihat di dalam ayat-ayatnya, yaitu Lukas 16 ayat 10 bagian A. Silakan Brother Henok. Siapa yang setia dalam hal yang kecil, ia pun setia dalam hal yang besar. Galatia 5 ayat 25. Jika kita hidup oleh roh, marilah kita berjalan dalam roh. Iya, terima kasih. Jadi saudara bisa melihat di sini, lompatan atau langkah yang Bapak Yahweh sediakan buat saudara dan saya itu adalah hal-hal yang sederhana, yang kecil. Tetapi disitulah sebuah titik yang menentukan. Tapi seringkali sebagai manusia, kita kepingin merindukan sesuatu lompatan-lompatan yang spektakuler, yang besar-besar. Tapi itu bukan cara kerja Bapak Yahweh. Cara kerja Yeshua sudah dinyatakan di dalam Lukas 16 ayat 10. Siapa setia dalam hal yang kecil, ia pun setia dalam hal yang besar. Ya, langkah-langkahnya itu kadang tidak panjang, tidak langsung menuju sasaran, ya, tetapi harus melalui step-step atau langkah-langkah yang kecil. Karena itu pentingnya faktor penolong, yaitu Ruach Yahweh Elohim. Dan itu dinyatakan kembali oleh Rabi Saul. Galatia 5:25, jika kita hidup oleh roh, maka kita berjalan di dalam roh. Ya, jadi kita harus mau dipenuhi oleh Ruach Yahweh Elohim, dan Ruach Yahweh Elohim yang akan menuntun saudara dan saya. Ingat, tuntunan Ruach Yahweh Elohim tidak bertentangan dengan dafar Elohim. Ya, tidak akan pernah bertentangan dengan dafar Elohim. Kalau saya lihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, ini dinyatakan dengan sangat jelas. Silahkan Brother Henok untuk baca buat kita. Terima kasih. Namun jika roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang telah didengarnya. Dia juga akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, terima kasih. Saya bisa melihat ayat ini, Yeshua menyatakan, kalau roh kebenaran itu datang, siapakah roh kebenaran? Tidak lain adalah roh Yahweh sendiri. Dikatakan dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu asalnya dari mana? Tidak lain adalah dari dafar Elohim, dari Tanak dan Brit Gadasa. Dan Yeshua menegaskan, dia, yaitu roh kebenaran itu, yaitu Ruach Yahweh Elohim, tidak akan berbicara dari dirinya sendiri. Tidak akan mengajari sesuatu dari dirinya sendiri. Dijelaskan di sini, melainkan dari apa yang telah didengarnya. Didengarnya dari mana?
tidak lain adalah dari dafar Elohim, dari firman, dari perkataan Yeshua. So bisa lihat di sini. Jadi nggak sembarangan Ruah Yahweh Elohim menuntun kehidupan saudara dan saya. Itu ada dasar firman-Nya. Tapi ingat, di sisi saudara dan saya, kita dipimpin step by step. Selangkah demi selangkah. Bagaimana kalau belum ada pembukaan dalam tuntunan Ruah Yahweh Elohim? Berdiam. Minta terus di dalam persekutuan dengan Ruah Yahweh Elohim. Langkah apa yang harus dilakukan? Karena dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini bukan roh penyesat. Ya, ini roh Bapak Yahweh sendiri yang kerinduannya supaya saudara dan saya diselamatkan. Supaya saudara dan saya go, masuk rapture. Tidak mau menyengsarakan. Kalau roh setan itu menyengsarakan. Dan keinginan-keinginan daging saudara itulah yang menyesatkan dan yang membawa keluar jalur daripada yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Itulah yang jadi problem. Ya, kalau Ruah Yahweh Elohim itu selalu punya kerinduan yang sudah pasti. Yang akan membawa kehidupan saudara dan saya masuk rapture, diselamatkan. Itu sudah pasti. Tidak bisa diragukan lagi. Karena roh Yahweh Elohim, Ruah Yahweh Elohim adalah rohnya Bapa Yahweh. Dan disitulah juga ada dafar Elohim, ada Yeshua HaMashiach. Karena mereka adalah ehad, satu adanya. Ya, begitu pula Yeshua juga menggarisbawahi. Dia, yaitu Ruah Yahweh Elohim, juga akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang tersembunyi akan disingkapkan. Hal-hal yang misteri dalam kehidupan ini akan dibuka dengan luar biasa. Ruah Yahweh Elohim. Bukanya dari mana? Kembali lagi kepada dafar Elohim. Jadi sepak terjang dari Ruah Yahweh Elohim ini tidak ngawur, saudara. Ya, dia selaras dengan apa yang menjadi isi hati Bapa Yahweh. Dia tidak menyesatkan. Ya, dan polanya tetap, polanya luar biasa. Ya, tidak akan bertentangan satu dengan yang lainnya. Karena roh ini adalah Ruah Yahweh Elohim. Ya, dan ini luar biasanya, sangat dahsyatnya bagaimana? Karena saudara ada di berbagai penjuru daripada Indonesia, mungkin yang mendengar ini juga ada yang dari New Zealand, mungkin ada yang dari Jerman, atau dari seluruh pelosok dunia, termasuk dari Amerika sendiri, dari belahan yang lain, ya dari state-state yang lain itu maksud saya. Tapi Ruah Yahweh Elohim akan menuntun di jalan yang sama, yaitu keselamatan yang menuju rapture. Dan menuntun kepada saudara dan saya untuk supaya kita senantiasa dibersihkan. Tadi Ibu Adasa Fang melihat penglihatan yang diingatkan oleh Ruah Yahweh Elohim. Ada kotoran-kotoran yang tersembunyi. Ya, kalau dilihat tidak kelihatan dari luar. Tetapi kotoran-kotoran itu terlihat oleh Ruah Yahweh Elohim. Karena itu saat air itu disiramkan, air ini adalah dafar Elohim. Maka kotoran-kotoran itu keluar semua. Itu bagi orang yang mau dibersihkan. Tapi bagi orang yang keras hati, ya pasti akan ngomong ini penglihatan apa ini, penglihatan kok penglihatan selokan. Itu buat mereka yang tidak mau dibersihkan hidupnya. Ingat, masa kita ini adalah masa penentuan. Ya, melalui kacamata dafar Elohim mengenai 5 anak darah yang bodoh dan bijaksana. Saya beberapa kali sudah membawakan hal ini. Mengenai 5 anak darah yang bodoh dan bijaksana. 5 anak darah yang bodoh ini pun juga sudah qualify untuk menjadi mempelai-mempelai yang masuk di dalam pesta kawin anak domba.
Akan tetapi apa yang terjadi? Ada kotoran-kotoran yang tersembunyi. Dan pada saat saudara menerima dafar Elohim, dan saudara mulai ditempelak, saudara mulai dikoreksi, saudara mulai diarahkan yang benar, ada dua pilihan, mau taat atau mau keras hati. Tergantung saudara. Ya, ini tidak bisa kami paksakan. Kami bukan hakim, kita bukan polisi, kita juga bukan orang yang suka maksa. Ruah Yahweh Elohim tidak pernah memaksa. Tapi dengan diingatkannya mimpi ini oleh Ruah Yahweh Elohim kepada Ibu Hadasa Fangfang, coba saudara koreksi kehidupan saudara. Apa-apa saja menjelang rapture ini yang harus dibersihkan. Buka hati saudara, ini sangat penting. Ya, jangan keraskan hati. Ingat, ya, ayat ini mengatakan Yohanes 16 ayat 13. Roh itu adalah roh kebenaran, bukan roh dusta. Jadi kalau roh itu menyatakan sesuatu, dia benar-benar akan menyatakan yang benar, bukan sebuah kebohongan. Dan juga roh ini juga bisa mengatakan hal-hal yang akan datang. Memperingati saudara, hati-hati, jangan sampai tersandung. Jangan sampai punya sakit hati. Jangan sampai saudara kembali kepada penyembahan-penyembahan berhala. Jangan sampai menyimpang dari dafar Elohim. Diperingati. Mungkin saudara berkata, saya sudah kokoh di dalam mengikut Bapa Yahweh dalam Yeshua. Tapi kalau peringatan itu datang, saudara lebih baik hati-hati. Karena di depan sana akan ada peperangan roh yang tidak kelihatan. Jangan membanggakan diri, aku posisinya sudah aman. Belum. Posisi aman kita kalau kita sudah di rapture. Kalau kita sudah memakai tubuh kemuliaan yang disediakan oleh Bapa Yahweh di dalam Yeshua Mashiach melalui rapture, itu posisinya aman. Tapi selama ini, masih ada 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. Berarti posisi ini bisa berbalik, saudara. Perhatikan baik-baik. Kita sudah mulai mendekat terus dari hari ke hari. Ya, sebentar lagi, tidak lama lagi kita sudah akhiri tahun Gregorian 2023 ini dan masuk di dalam 2024. Rasanya cepat sekali, saudara. Tidak terasa. Dan saya yakin tidak lama lagi kita sudah masuk di dalam Pesach. Kalau sudah masuk Pesach, nggak lama lagi, nanti sudah Syafuot. Kalau sudah Syafuot, tidak lama lagi, peniupan Nafiri. Nah, itu sudah mulai, ya, 3/4 menghabisi tahun 2024. Masuk 2025. Ya, saya bisa lihat ada apa di depan kita. Tidak lain adalah rapture. Itulah rencana Bapa Yahweh. Karena itu, pada saat kita disiram air dafar Elohim untuk membersihkan, terima, dan terima. Supaya kita tidak ketinggalan. Ya, saya berikan 2 contoh lagi. Contoh yang berikutnya adalah Miriam. Ya, Miriam saat ditemui oleh Gabriel. Coba kita akan baca, yaitu di dalam Lukas 1:31 dan 34. Silahkan Brother Henok. Lukas 1 ayat 31. Dan lihatlah, engkau akan mengandung di dalam rahimmu dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua. Lukas 1 ayat 34. Dan Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimana hal ini akan terjadi? Karena aku belum mengenal laki-laki. Ya, terima kasih. Coba saudara berpikir, saudara posisinya di Miriam saat itu. Ya, di Miriam. Tiba-tiba ada sosok malaikat Elohim yang muncul dan mengatakan, kamu akan hamil. Dan beri nama anak itu Yeshua, karena itu anak laki-laki. Ya bingung saudara. Ya kan, sebagai manusia bingung. Ya jelas, si Miriam berkata, lah bagaimana hal ini terjadi? Oh, aku aja belum kawin. Ya, normal kalau dia ngomong seperti itu. Tapi perhatikan, kembali dafar Elohim melalui Rabi Saul, bahwa perjalanan hidup kita itu karena iman, bukan karena penglihatan. Dan Miriam, dia membuka hidupnya. Walaupun dia tidak mengerti,
Dia tidak tahu siapa ini anak yang dikandung kok tiba-tiba bisa masuk dalam rahimnya. Ya, ini ada apa? Dia tidak tahu. Sering kita baca, ya, Miriam senantiasa mengatakan, dan Miriam menyimpan segalanya di dalam hatinya. Dia tidak tahu. Dia tahu terakhir pada saat kematian, maksud saya bukan kematian, kebangkitan Yesua dalam tubuh kemuliaan. Dia baru sadar bahwa yang dipercayakan oleh Bapak Yahweh itu adalah Sang Mesias yang dijanjikan. Bayangkan saudara, selama 30 tahun lebih dia menyimpan hal ini. Ya, dia hanya mengikuti step by step saja. Ya, Bapak Yahweh tidak kasih lengkap. Oh, nanti anak yang dikandungmu ini nanti ya bikin mujizat, buta bisa melihat, lumpuh berjalan, ya dia akan dibaptis di Sungai Yordan. Tidak, saudara. Ya, bahkan nanti dia akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nggak pernah itu diungkapkan pada Miriam. Hanya step by step saja. Selangkah demi selangkah. Itu yang dihadapin. Sama persis yang dihadapin saudara dan saya. Saya bisa lihat contoh yang berikutnya adalah Noah. Ya, contoh yang berikutnya adalah Noah. Coba kita baca dalam Kejadian 6 ayat 13. Silakan brother. Lalu Elohim berfirman kepada Noah, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup semua manusia, karena mereka telah memenuhi bumi dengan kekerasan. Maka aku akan memusnahkan mereka bersama bumi ini. Ya, haleluya. Terima kasih. Saya bisa lihat entah dari mana tiba-tiba si Noah ini mendapatkan suara daripada Bapak Yahweh. Yang dikatakan, aku akan binasakan dunia ini. Saya bisa bayangkan, ini satu kalimat yang mengerikan. Seluruh dunia akan dibinasakan oleh Elohim. Ya, dan Bapak Yahweh menyatakan rencana-rencananya, ya, yaitu membuatkan bahtera. Tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7, coba kita baca terlebih dahulu. Silakan brother. Oleh iman, Noah ketika mendapat petunjuk dari Elohim tentang sesuatu yang belum kelihatan, ia dengan gentar mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Oleh iman, ia telah menghukum dunia, dan karena iman itu juga, ia menjadi pewaris kebenaran. Terima kasih. Saudara bisa lihat, dia sudah dikasih tahu Bapak Yahweh dengan disuruh membuat bahtera yang begitu besar. Proyek yang sangat luar biasa. Ya, tetapi dia sendiri melakukan dengan gentar. Ya, dengan gentar. Ya, apa yang menjadi perintah Bapak Yahweh. Dan juga ya, saat mendapat petunjuk dari Elohim, dia tidak tahu bakal bagaimana yang akan terjadi di dunia ini. Dia tidak tahu karena dia belum melihatnya. Dia hanya berjalan step by step menurut apa yang menjadi pimpinan daripada Dafar Elohim saat itu. Dia tidak bisa membayangkan, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa tahu. Yang dia tahu adalah menerima rencananya dan rencana itu harus dilakukan. Ya, saudara bisa lihat di sini, dia melakukan selangkah demi selangkah. Bahkan ya, orang-orang mentertawakan dia. Orang-orang mengolok-ngolok si Noah. Ini orang super gila. Ya, bagaimana mungkin bumi yang begitu indah luar biasa tanpa hujan, hanya kabut yang turun tiap-tiap hari untuk supaya tanah itu menjadi sangat-sangat subur. Dan dia bikin satu bahtera yang begitu besar luar biasa. Ini kan pekerjaan sia-sia.
menurut orang-orang yang mencemooh dia, tetapi tidak untuk Noah. Karena Noah tahu apa yang dikatakan oleh Yahweh. Saatnya pasti akan tiba. Noah tidak ragu-ragu. Saatnya pasti akan datang. Akan dicurahkan dan semua akan binasa. Ini rencana sinting, ya, rencana orang gila, ya, membangun bahtera di atas permukaan tanah. Haleluya. Joel. Punya internet kurang bagus, sebentar ya. Saya akan lanjutkan. Saya bisa lihat di sini, ya, bagaimana orang-orang mengata-ngatai si Noah dengan dengan sebentar ya, komputer saya agak terganggu sebentar. Ya, haleluya. Ya. Jadi sudah bisa lihat di sini, Noah ya menghadapi tantangan psikologi juga. Ya, dengan orang-orang ini tidak mau bantu tapi mengolok-olok. Tapi buat Noah dia tidak peduli. Yang penting rencana Bapak Yahweh jadi, yang mau diselamatkan segera masuk. Ya, segera masuk. Kalau tidak mau diselamatkan, ya itu adalah pilihanmu sendiri. Ya, itulah yang menjadi ketetapan isi daripada Noah. Dia tidak peduli. Ya, yang mati ya kamu, yang selamat ya aku, begitu. Ya, dia nggak peduli. Ya, dengan kata-kata apapun yang dia dengar, yang dia peduli adalah rencana daripada Bapa Yahweh. Dan ini luar biasa. Inilah yang harus menjadi contoh di dalam perjalanan kita yang sudah tidak lama lagi rapture akan terjadi. Ya, perjalanan kita sekarang kita sudah dibukakan oleh Bapak Yahweh dengan luar biasa, tidak lama lagi akan terjadi rapture. Ya, tidak lama lagi akan terjadi rapture, dan saudara dan saya sudah dikasih tahu rahasia-rahasianya. Dan ini dahsyat sekali, saudara. Ya, sangat-sangat dahsyat sekali. Dengan pola Shemitah, dengan perhitungan banyak hal, itu Bapak Yahweh telah nyatakan. Dan semuanya ini, Bapak Yahweh sebetulnya menuntun saya dan menuntun Ibu Adasa Fangfang. Ya. Dan juga anak-anak. Untuk bisa melampaui ini semua. Ya. Kalau saudara yang lihat sekarang ya saudara, kita sudah kumpul di sini, kita dapat pengajaran, kita dapat pimpinan Ruah Yahweh Elohim, kita dapat makanan rohani, kita dapat sentuhan Ruah Yahweh Elohim, ya. Bapak Yahweh memberikan puji-pujiannya, lagu-lagunya untuk penyembahan dengan luar biasa. Ya, kita sudah di titik ini.
Tapi jauh sebelum ini terjadi, saat itu Ibu Hadasa Fangfang dikasih tahu sama Bapak Yahweh, suamimu hamba Tuhan. Ya, suamimu hamba Tuhan. Saudara tahu reaksinya? Saya bilang kan, saya pernah katakan sama saudara melalui kesaksian ini, saya katakan sama Ibu Hadasa Fangfang, jangan pernah ngimpi, ya, jangan pernah ngimpi saya jadi hamba Tuhan. Karena saat itu pengertiannya hamba Tuhan. Itu kurang lebih kejadiannya sekitar 14 tahunan yang lalu, saudara. 14 tahun yang lalu. Saya katakan sama Ibu Fangfang, tiba-tiba bangun gitu ngomongnya langsung, kamu hamba Tuhan. Inilah yang dinyatakan oleh Bapak Yahweh. Saya bilang, jangan ngimpi ya, jangan ngimpi. Lebih baik saya jadi penyokong gereja saja. Itu lebih enak. Nggak repot, nggak mikirin jemaat yang sifatnya amburadul, nggak karu-karuan, jadi beban, kepikiran, pusing 7 keliling, bahkan berkeliling-keliling. Saya tidak mau. Saya orangnya simple, saya tidak mau masuk dalam kesulitan orang lain. Saya bilang gitu. Ya, jangan pernah ngimpi. Saya bilang gitu. Ya, dan itu berulang-ulang, saudara. Saya tegaskan. Apa yang terjadi? Rencana Bapak Yahweh ya itu luar biasa. Singkat cerita, Bapak Yahweh ngomong lagi, ayo sudah saatnya kamu untuk buka gereja, buka Kehilat. Ya saat itu nggak ngerti namanya Kehilat ya, gereja. Saya bilang persekutuan aja, tidak. Bukan persekutuan, gereja. Saya pikir di LA buka gereja dari nol, tidak punya background apa-apa, mana mungkin bisa mendapatkan tempat. Itu saja yang terlebih dahulu, saudara. Mana mungkin dapat tempat. Saya coba beberapa gereja, saudara. Saya minta tolong supaya mungkin ada hall kecil, ada tempat pertemuan, saya bisa sewa di situ. Jawabannya saya yakin saudara sudah pasti tahu. Ditolak. Nggak punya hubungan apa-apa, tidak ada background apa-apa, ditolak. Tapi yang namanya rencana Bapak Yahweh itu tidak berhenti dan tidak bisa diblok. Luar biasa. Kita di jalan, ada satu jalan raya di daerah Rosemead saat itu, di LA sini. Dan saat itu saya lagi jalan ke sana dengan naik mobil beserta Ibu Hadasa Fangfang. Tiba-tiba kita melewatin satu daerah, bukan daerah, satu jalan dan ada gedung. Saya nggak memperhatikan, saudara. Apa yang terjadi? Ibu Hadasa Fangfang bilang, stop, balik. Stop, balik. Ya, Bapak Yahweh nuntun untuk kamu pergi ke tempat itu. Saya pikir, ya oke lah, saya nurut lah. Saya pikir, ya, saya ini orangnya nggak gampang nurut, saudara. Ya, selalu argue dulu, ya. Tapi saat itu ya udahlah, nurutlah. Saya balik dan yang kita lihat adalah sebuah hotel kecil. Ya, Ibu Hadasa Fangfang bilang, coba kamu ke sana, tanya ada ruang pertemuan nggak untuk kita bisa membuka gereja dan memulai apa yang menjadi rencana daripada Bapak Yahweh. Saya turun, saya tanya, ada nggak ruang meeting room? Itu sekitar 14 tahun yang lalu, saudara. Ya, ada nggak? Dan saat itu orang yang bilang ada. Bisa disewa tidak? Untuk tiap minggunya. Dia bilang, tidak ada yang pakai selama ini, jadi kamu bisa sewa di situ. Ya, wah, jadi nih rencana Bapak Yahweh, saya pikir gitu. Ya udah, nurut aja kalau begitu. Ya, dan sebelum peristiwa itu terjadi, setahun 2 tahun kalau nggak salah, ya, itu saya sudah dipersiapkan, ya, terutama Ibu Hadasa Fangfang, yaitu ketemu dengan almarhum Pak Suradi. Ya, Pak Suradi dia kena fatwa di Indonesia, lari ke sini. Kemudian saat itu saya tidak ke gereja saat itu, istri saya yang ke gereja, dan di sana Pak Suradi menyatakan bahwa si nama A itu adalah nama berhala. Tidak boleh kamu keluar dari mulutmu.
Wah, argue lagi, saudara. Begitu sampai rumah, istri saya ngomong sama saya. Lah, saya kan nggak ke gereja saat itu. Ya kan? Nah, saya lupa mengapa, tapi saat itu saya nggak ke gereja, saya bilang, wong Alkitab lu ngomongnya ada A, ya kan? Ada nama Arab, masa tidak boleh, apa itu namanya, kita sesuai dengan Alkitab, gitu. Ibu ada seorang bilang, kamu jangan debat aku nggak ngerti. Kalau kamu mau, minggu depan ke gereja, ketemu dengan orang itu. Dan puji Bapak Yahweh, pas ketemu, saudara. Ketemu lagi dengan Pak Suradi. Dan saya ketemu dan saya lihat, oh iya. Pertamanya struggle. Wah, ini rasanya harus memutar semua yang sudah saya masukkan dalam alam bawah sadar saya. Wah, ini harus dikuras ini alam bawah sadar saya. Ya. Nggak semudah itu. Ya, keceplos bolak-balik, saudara. Tapi dari situ saya menyadari, iya, ini tidak boleh kita sebut. Nah, pada saat Bapak Yahweh memberi kesempatan untuk saya dan Ibu Adasa Fang-Fang untuk buka ministry, kita sepakat, saudara. Kita tidak lagi pakai nama si A, ya, nama Arab. Ya, tapi saat itu belum ada pengenalan lebih dalam mengenai nama Yeshua. Ya, tapi kita sudah sepakat, kita tidak pakai nama Arab. Ya, karena itu adalah nama berhala. Saya baca, saya lihat, saya terima. Mulai saat itu. Apakah selesai sampai di sana? Tidak, saudara. Proses ini bergulir terus. Ya, ini yang minggu lalu Ibu Adasa Fang-Fang ingin saksikan. Ya, nah saya juga akan saksikan nanti. Ibu Adasa Fang-Fang dan Angel juga akan melengkapi. Ya, apa yang terjadi? Kita sempat mendapat kesempatan untuk pindah dari tempat itu dan pindah ke gereja. Kita menyewa gereja, ya, dan jemaat mulai bertambah, ya, tambah banyak. Tiba-tiba Bapak Yahweh bicara sama Angel. Tidak semua yang hadir di sini sungguh-sungguh ikut aku. Wah, saya langsung mikir apa yang bakal terjadi? Saudara tahu? Angel dapat penglihatan. Dia dapat lihat penglihatan yaitu Yeshua itu berjalan melihat satu pohon dan mencari buah. Itu yang pertama. Saya ingat jelas. Kemudian penglihatan yang kedua adalah ada seseorang yang menapakkan kakinya. Yang satu itu di lantai, tapi yang satu lantainya terbuka dan arahnya ke dunia kematian yang ada apinya, saudara. Ya, saya ingat itu. Dan Bapak Yahweh bilang akan ada penyaringan. Dan betul, saudara. Tidak lama setelah itu, orang-orang yang tidak serius keluar semua. Keluar semua yang tidak serius. Disaring, saudara. Ya, Bapak Yahweh akan selesai sampai di sana? Tidak juga. Ya, saya pikir saya melayani Bapak Yahweh. Saya dan istri, Bapak Yahweh yang panggil. Ya, saya akan terus untuk jalan dengan Bapak Yahweh. Nah, tapi saya punya pemikiran, saya tak join dengan gereja-gereja denominasi yang sudah punya fondasi di sini. Ya, saya tak mengadakan hubungan dengan mereka dan dinaungi oleh mereka. Bapak Yahweh bilang sama istri saya, kamu tidak akan pernah berada di bawah denominasi apapun juga. Ya, itu dinyatakan oleh Bapak Yahweh melalui suara kepada istri saya. Ya, juga kepada Angel saat itu. Dan apa yang terjadi? Saya coba itu beberapa kali, saudara. Dan betul, ujung-ujungnya nggak pernah berhasil, saudara. Ya, ujung-ujungnya nggak berhasil. Karena memang rencana Bapak Yahweh untuk kita tidak ada di bawah denominasi tertentu. Saya belum tahu apa yang menjadi rencana Bapak Yahweh. Kita hanya mengikuti itu step by step by step by step. Ya, di depan kita nggak lihat apa-apa, saudara. Kita hanya ngikutin apa yang dikatakan oleh Ruach Yahweh Elohim. Saat itu Ruach Yahweh Elohim mengatakan,
makan tubuh dan darah Yesua pertamanya sebulan sekali, kemudian ditambah lagi sebulan 2 kali, ya. Kemudian Ruach Yahweh Elohim arahkan dari ibadah hari Minggu menjadi hari Sabtu, tapi Sabtunya setelah Sabat, saudara. Tapi masih masuk Sabtu, saudara. Ya, itu diarahkan terus saat itu, ya, diarahkan terus. Kemudian tidak selesai sampai di situ, ya. Bapak Yahweh tiba-tiba berbicara lagi di dalam hidup Angel, ya. Akan ada penyaringan lagi. Lah wong tadi sudah disaring, kok sekarang disaring lagi, ya kan? Betul yang terjadi. Saya menyampaikan bahwa Natal itu kita tidak boleh rayakan. Jadi begini kisahnya. Sejak pertama saya sudah merasa bahwa Natal ini nggak benar, saudara. 25 Desember ini nggak benar. Saya tahu tapi nggak ngerti alasannya. Nggak benernya itu di mana gitu loh. Tapi nggak ada penjelasannya. Ya, saya pikir ini tradisi gereja ini pasti. Cuma saya nggak tahu, ya, di mana titiknya. Nah, saat ketemu titiknya, saya nyatakan sama jemaat, kita tidak Natalan lagi, ya. Tapi sebelum peristiwa itu ada peristiwa, yaitu peristiwa Cukok Sinian, Imlek. Kita nyatakan tidak Imlek lagi. Gara-gara saya keterobos ngerayain Imlek, istri saya kena colon cancer, saudara. Waduh, berat ini ceritanya. Ya, tapi Bapak Yahweh sembuhkan dengan luar biasa. Ya, dengan ajaib, dengan luar biasa. Saya mungkin pernah saksikan hal ini. Ya, dan setelah peristiwa itu saya nyatakan tidak Imlekan lagi, ada yang rontok lagi. Setelah peristiwa itu, singkat cerita, kita mengenal akan Natalan, ya, 25 Desember. Kemudian saya nyatakan tidak Natalan karena ini penyembahan daripada dewa matahari. Ya, ini palsu, ini salah. Apa yang terjadi? Rontok lagi, saudara. Penyaringan lagi. Jadi disaring terus, saudara. Ya, saya pikir ya puji Bapak Yahweh ya. Saya lihat ini karya Bapak Yahweh, ya biarin aja. Kalau memang mereka tidak mau diselamatkan, ya sudah, begitu. Ya, itu yang menjadi perjalanan yang Bapak Yahweh berikan. Dan kita tidak boleh ada di bawah satu denominasi, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi sampai hari ini saya tidak di bawah siapa-siapa. Saya hanya menurut apa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Saya tidak ada di bawah denominasi apa-apa. Ya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Ya, Bapak Yahweh itu memberikan step. Tadi saya sudah jelaskan, stepnya itu kecil-kecil, saudara. Lewat mimpi. Ya, mimpinya yang pertama yang saya ingat adalah Ibu Hadasa Fangfang. Dikasih mimpi dia itu berdiri di atas lautan. Ya, di atas lautan. Kemudian yang dipijak itu seperti tackle atau ya tackle ya. Tanah ya. Itu hanya sepetak saja. Di sekelilingnya itu air semua. Nah, saat Ibu Hadasa Fangfang melangkah, tempat yang dia langkahi itu menjadi tanah. Tapi tempat yang ditinggalkan itu menjadi air lagi. Saudara. Jadi cuman itu. Jadi selangkah demi selangkah. Kedepannya bicara mengenai apa mimpi ini? Nggak tahu. Dan di dalam mimpi itu diperlihatkan bahwa Ibu Hadasa Fangfang melihat bahtera ya, melihat kapal. Tapi kapalnya belum jadi, saudara. Ya, kapalnya belum jadi. Belum jadi ya, 3/4 ya. Atau 1/4 belum jadi ya. Ya, belum jadi. Kita nggak tahu. Ya, kita tidak tahu sama sekali apa ini maknanya. Tapi ingat, seperti yang dilakukan oleh Miriam, yaitu menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Jadi kita nggak buang. Kita nggak komplain. Dikasih kunci ya saat itu ya. Ceritanya gimana itu? Iya, saya mimpi waktu itu
saya waktu jalan setapak terus lihat yaitu kapal besar gitu ya, setengah jadi. Terus saya didatangi pemiliknya, saya dikasih gini, ini aku kasih kunci tapi kapal ini belum jadi. Kapal ini menjadi milikmu atas namamu, yaitu. Ya, saya bisa melihat meraba. Kita nggak tahu ke depannya ini mau diapain gitu loh. Kok tiba-tiba di sekelilingnya air, ya, dan di depan bisa lihat kapal. Dikasih kunci tapi kapalnya belum jadi. Ya kan? Mau dicari jawabannya di mana? Kita juga nggak tahu, saudara. Tapi yang kita tahu, kita tidak menolak. Ya, kita tidak meremehkan, kita simpan. Ya, kita simpan. Saya kasih tahu, apa yang kita jalani hidup ini ya, ini memang Bapak Yahweh telah setujui untuk kita bersaksi mengenai hal ini. Kita doa dulu. Ya, kita bersaksi soal ini. Perjalanan yang kita alami ini ekstrim, saudara. Ya, saya bilang ekstrim. Dan ini punya dampak luar biasa. Dan biar ini semua untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Saya sendiri hanya bisa mengikuti flow-nya. Ya, hanya bisa mengikuti flow-nya. Ya. Tanpa itu tidak mungkin terjadi. Ya, nah saya lanjutkan. Nah, apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian, ya, tiba-tiba Angel ya, kamu ya nak ya, sama Elizabeth ya, pergi kemana itu? Terus lihat belakang, jangan menoleh ke belakang. Peristiwa apa itu ya? Waktu hiking, tapi Bapak Yahweh bilang, Ya, ini Angel ini akan lebih lengkap untuk memberikan kisahnya di mana step-step itu diberikan tanpa mengetahui masa depan atau apa yang bakal terjadi kemudian. Ya, silakan Angel. Ya, jadi Bapak Yahweh katakan sama Angel waktu itu Mami ngundang kita untuk worship sama-sama. Kita worship ada Papi, Mami Angel, dan adik Angel Elizabeth. Dan waktu itu Bapak Yahweh kasih suara di dalam telinga Angel. Bapak Yahweh katakan, bangunlah Batra, tapi bahasa Inggris, build me an ark, build an ark, build an ark. Dari situ Angel mikir, gimana ya caranya membangun Batra? Kita kan nggak ada supply-nya. Tapi Angel nggak memikir tentang Nuh. Angel tidak memikir apapun waktu itu. Jadi luar biasa Bapak Yahweh yang Bapak Yahweh katakan. Terus waktu itu, waktu kita hiking, Bapak Yahweh kasih tahu kita waktu itu, jangan noleh ke belakang, karena itu adalah Sodom dan Gomora. Bapak Yahweh kasih tahu Elizabeth, ada Angel waktu itu. Dari situ, Bapak Yahweh mulai menuntun kita. Ya, jadi step-stepnya seperti itu, saudara. Suruh bangun bahtera, ya, tanpa harus tahu gimana caranya. Ingat, kita tidak buang itu, tapi kita simpan terlebih dahulu. Siapa tahu Bapak Yahweh memberikan puzzle berikutnya. Jadi modelnya kita ini kayak puzzle, saudara. Ya, saya punya gambar puzzle. Ya, jadi hidupnya itu kayak puzzle. Ya, sebelah kiri bawah ini ada puzzle. Ya. Dan puzzle-puzzle ini dikumpulkan, baru bisa terbentuk satu gambar ya yang bisa kita lihat. Saat itu yang terjadi, Elizabeth juga mendengar suara Bapak Yahweh. Jangan menoleh ke belakang, itu Sodom dan Gomora. Ya, saat mereka hiking. Ya, dan saya yakin ada meaning yang betul-betul dahsyat sebagai pasal-pasal yang hilang. Ya, kita melangkah saja. Kita nggak tahu. Dan tidak lama setelah itu Bapak Yahweh menyatakan, ya, melalui penglihatan, nak ya, kamu dikasih sebuah angka ya, 2 angka ya, dan warna ya. Ya, itu ceritanya gimana itu? Jadi ceritanya waktu kita worship sama-sama, Bapak Yahweh memberikan 2 angka yaitu 1 dan 4 di depan mata Angel. Terus warnanya itu adalah biru dan abu-abu begitu. Dan warnanya dari 1 dan 4 itu ada cahaya putih gitu. Ya, terima kasih. Ini pasal berikutnya, saudara, yang kita terima saat itu. Ya,
Dan puzzle demi puzzle kita kumpulkan, ya, dan kita terus berjalan. Kita tidak tahu sama sekali apa yang bakal terjadi dan langkah apa yang harus kita ambil. Ya, saat itu kita sempat setelah COVID, ya, setelah COVID dan kita ibadahnya itu di park, ya, di taman. Kalau saudara lihat yang mengikutin di Facebook, itu kita ibadah di park. Ya, jadi di langkah demi langkah kita worship, kita dapat tuntunan. Kita worship, kita dapat tuntunan. Anak-anak yang worship dapat tuntunan. Ibu ada Safang-Fang worship dapat tuntunan. Nah, satu kali kemudian juga dapat worship mengenai huruf AZ, ya. AZ. Peta. Dia dikasih peta. Disuruh pergi ke sana. Iya kan? Angel mau tambahkan, silahkan Angel. Iya, jadi Bapak Yahweh satu hari waktu kita worship sama-sama, Bapak Yahweh memberi kita, memberi Angel peta. Waktu penglihatan ada tulisan A, Z, terus ada panah menuju kepada A sama Z dari California. Dari situ Angel bisa melihat, oh ini tuntunan Bapak Yahweh. Cuman Angel juga nggak seberapa ingat bahwa AZ itu adalah simbolnya daripada Arizona waktu itu. Tapi Bapak Yahweh yang kasih kita peta itu. Iya, terima kasih. Ya, jadi di sini itu kan ada 50 state, ya, 50 negara bagian, ya. 50 negara bagian itu mereka punya simbol, ya. Kalau California itu CA, begitu. Ya. Kalau Oregon, ya, itu OR kalau nggak salah. Itu Pak Daniel, Brother Daniel Susanto itu dari Oregon. Ya, OR, ya. Ya, betul ya? Ya, Ya. betul. O sama R, ya. OR, ya. Ya. Mhm. Ya, oke. Terima kasih Brother Daniel. Nah, kalau Arizona itu A sama Z. Nah, dari situ mulai nampak, saudara. Ya, mulai nampak tuntunannya, ya, untuk ke arah Arizona. Ya, ke arah Arizona. Dan setelah itu langkah-langkah berikutnya Bapak Yahweh juga mempersiapkan, ya, untuk ke arah daripada Arizona. Nah, saya kasih tahu sama jemaat yang sudah disaring tadi, saudara. Ya, kita kasih tahu rencana Bapak Yahweh. Rencana Bapak Yahweh ini adalah untuk arah ke Arizona. Nah, saat COVID kita streaming juga saat itu. Ya, kedepannya saya juga nggak tahu. Setelah di Arizona bagaimana? Saya juga nggak tahu. Ya, tapi kita mau melangkah terlebih dahulu. Jadi kita pindah ke Arizona ini, ya, itu karena alasannya cuma satu, yaitu mentaati apa yang menjadi pernyataan dari Ruach Yahweh Elohim, ya, bukan menelantarkan jemaat yang di LA, tidak, karena kita beri kesempatan sama mereka, ya, ini rencana Bapak Yahweh, ya, dan Bapak Yahweh menyediakan tempat, tapi jujur saja saudara, saat itu tidak ada uang, tidak ada dana sama sekali. Bahkan untuk pindah ke Arizona saya harus melepas pekerjaan saya, ya, untuk memenuhi, ya, menjalani apa yang menjadi rencana daripada Bapak Yahweh. Jadi bukan karena saya ninggalin gereja, saya bubarin gereja, tidak, ya. Saya kasih tahu sama jemaat-jemaat yang sudah disaring itu, ini rencana Bapak Yahweh. Ya, kedepannya bagaimana? Ya saya nggak tahu. Kita hanya melangkah dengan iman. Ya, melangkah dengan iman, kita nggak tahu. Dan Bapak Yahweh akan menuntun apa-apa saja yang harus nanti dilakukan di sini. Karena itu saya beri kesempatan. Mau ikut, begitu. Ya, kalau tidak, ya terserah kamu. Saya tetap ikut rencana daripada Bapak Yahweh. Ya, dan Bapak Yahweh dengan cara yang ajaib itu menyediakan tempatnya. Dan tempatnya itu saat kita datang, nomornya adalah nomor yang dilihat oleh angel, yaitu 1 dan 4. Dan kemudian tempat itu punya warna keseluruhan dari
bangunan ini warnanya persis apa yang dilihat oleh Angel. Kita baru kaget-kaget saat melihat angka itu, dan juga saat melihat warna itu, baru kelihatan puzzle-nya itu terbentuk. Dan juga bentuk rumahnya ini modelnya kayak bahtera, saudara. Pintunya di tengah, ya, memanjang, pintunya di tengah, model kayak bahtera, saudara. Kita baru nginget semua, oh, saat itu Ibu Hadasa Fangfang bermimpi dari Bapak Yahweh, dikasih kunci, ya, melihat satu bahtera yang belum jadi. Jadi kalau saat itu dikasih, ya memang belum jadi, saudara. Jadi step-step langkahnya itu harus kita lalui satu persatu tanpa di depannya nggak tahu. Nah, kalau sekarang saya cerita, ya semua pasti ngomong, ya kita sudah tahu ceritanya, ya seperti cerita Abraham tadi, cerita Noah, cerita kisah daripada Miriam tadi, ya kita sudah tahu ceritanya. Tapi saat dalam perjalanan itu, ya semua pada tanda tanya semua dalam pikiran. Apa yang bakal terjadi nanti kalau sudah pindah, ya, ke Arizona? Ya, nggak ada yang tahu, saudara. Tapi semuanya dibukakan pelan-pelan sama Bapak Yahweh. Bahkan total, ya, nomor daripada tempat yang kita tinggali ini semua kalau dijumlah itu adalah angka, siapa yang bisa tebak kira-kira? 5 atau hey. Iya, mohon maaf Brisco. Angka yang tepat adalah angka 7, Sayin. Sorry. Enggak apa-apa Brisco. Ya, terima kasih Brisco untuk berani mencoba. Ya, total jumlah angka, ya, tempat di mana kita tinggal 1, 4 dan seterusnya itu kalau dijumlah adalah Sayin, saudara. 7. Ya, 7 kembali lagi. Jadi kena di aura yang senantiasa mengikutin saya terutama, ya, juga Ibu Hadasa Fangfang juga ada angka 7-nya juga. Jadi kembali lagi ke angka 7, saudara. Saya sampai, wow, luar biasa. Ini kalau bukan karya Bapak Yahweh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, mungkin Angel mau menambahkan kesaksiannya. Silakan Angel. Iya, ini kesaksian ini bukan cuma dibuktikan dari keluarga kita, tetapi juga ditulis semuanya sama Om Henok Rudy. Dia menulis semua ini dan dicatat, dan dari situ kita bisa melihat keseluruhan rencana Bapak Yahweh di dalam hidup kita. Dari pimpinan Bapak Yahweh waktu itu juga untuk mengasih tahu waktu itu Brother Henok untuk menulis semua yang disaksikan, semua belum terjadi. Padahal belum terjadi, ada penglihatan, ada suara Bapak Yahweh waktu kita worship. Jadi luar biasanya Bapak Yahweh sudah tahu bahwa kita juga akan lupa, dan untuk menghindari kelupaan kita, Bapak Yahweh menyuruh Brother Henok untuk menulis semua itu. Dan luar biasa dari situ kita bisa melihat ceritanya dalam keseluruhan ini. Seperti waktu itu Moshe menulis semua kesaksiannya, Bapak Yahweh menyuruh Brother Henok untuk menulis semuanya dari situ. Amin. Persediaan makanan. Iya. Oh iya, jadi silakan. waktu itu Bapak Yahweh kasih tahu, suruh sediakan makanan, sediakan altar, sediakan perjamuan kudus untuk 3,5 tahun di tempat ini, dan Bapak Yahweh kasih tahu kita bahwa Dia akan melindungi dan Dia akan bersama kita di tempat ini, begitu.
Dan itu ternyata saya dapat inspirasi dari Bapak Yahweh. Itu ternyata 3,5 tahun itu kita ini disuruh persediaan makan untuk bagi mereka yang ketinggalan. Karena tahun depan kita akan yaitu pekabaran Injil bagi orang-orang Arizona yang di tempat ini. Karena Bapak Yahweh mau menyelamatkan mereka. Dan mereka ini kisahnya saudara, tempat ini itu persis seperti Petra yang ada di Israel. Dan waktu itu saya ini ya tanya sama Bapak Yahweh. Terus inspirasi Ruah Yahweh Elohim kasih tahu bahwa antara Amerika dan Israel itu ada covenant juga. Dan kita ada covenant gereja ini kepada Bapak Yahweh. Maka dari itu Bapak Yahweh bawa kita untuk kita dikasih tugas sama Bapak Yahweh untuk mempersiapkan ini orang-orang umatnya Bapak Yahweh yang akan ketinggalan, yang mirip seperti 144.000 itu di Israel. Tetapi di Amerika ini, karena memang sekarang Amerika kelihatannya enggak ini ya sama Israel, tetapi Bapak Yahweh melihat perjalanan hidupnya Amerika ini, dia itu ini ada sama Israel gitu ya, dia mengasihi gitu ya. Jadi Bapak Yahweh di situ hatinya jatuh dan ada covenant. Di sini ada covenant, maka dari itu kita dikumpulkan di sini untuk kita menyediakan mereka. Ternyata saya mendapatkan itu untuk menyediakan mereka yang ketinggalan, untuk menyediakan di mana yaitu yang Angel perkatakan untuk menyediakan perjamuan Yeshua di situ selama 3,5 tahun. Dan lagi Angel waktu itu, waktu discernment spirit dari yang Bapak Yahweh kasih, ketika saya hubungan pribadi dengan Bapak Yahweh, saya sering kontak sama Bapak Yahweh, itu saya mesti itu saudara, saya senang di alam yang terbuka. Itu rasanya langsung saya bisa bisa talking gitu ya sama Bapak Yahweh. Terus akhirnya Bapak Yahweh beri inspirasi, saya bilang sama Angel, ini kamu coba doa di sini, Bapak Yahweh akan message. Karena Angel ini kepekaannya, ya puji Bapak Yahweh ya saudara. Exactly, kalau Bapak Yahweh ngomong. Kalau yang ini Angel benar-benar, dia itu ngomong-ngomong sama saya saja. Kalau Bapak Yahweh mau ngomong sama Angel, Mami tunggu Mami ya. Nah ini Bapak Yahweh mau call Angel, ini mau ngomongnya itu langsung seperti kayak itu. Jadi akrab sekali. Ya, jadi setelah itu saya ngomong sama Angel, Bapak Yahweh mau message sama Angel, ada sesuatu waktu Mami doa, ayo kita doa gitu ya. Saya sampaikan ke Angel kalau berdoa memang Bapak Yahweh akan message-nya tentang zaman akhir, tentang akan diberitahukan apa-apa rahasianya Bapak Yahweh kalau kami berdua. Terus akhirnya waktu itu saya ngajak ngasih tahu Angel untuk di tempat di mana saya ini berhubungan dengan Bapak Yahweh, waktu bercakap-cakap di situ. Terus akhirnya si Angel ini kamu coba kontak sendiri sama Bapak Yahweh di tempat ini. Akhirnya nah ini Angel dapat message untuk membuat altar di tempat itu, dan altarnya juga kaget ya, ada angkanya ya Iya, altarnya. jadi altar yang kita buat itu kalau dilihat dari atas itu adalah huruf Dalet, ya, berbentuk huruf Dalet. Saya nggak pernah mikir seperti itu. Rencana pikiran saya pikir bulat gitu aja, kotak-kotak-kotak begitu aja, jadi kayak bujur sangkar. Ternyata tidak. Ternyata diarahkan menjadi huruf Dalet, ya. Dan kita tidak tahu dulu-dulunya, tapi selangkah demi selangkah Bapak Yahweh menuntun, ya, dan itu luar biasa, ya. Iya. Silakan. Dan juga di rumah ini kita ini disuruh si Angel disuruh menyediakan buku Torah ya, Angel ya. Suruh untuk Torah, untuk nanti mereka yang akan ketinggalan, mereka akan bisa untuk mempelajari. Tetapi di sini kitab suci saja saudara, nggak boleh namanya Jesus atau Yesus. Luar biasa, itu memang benar-benar, dan nama itu benar-benar berkuasa, nama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh nggak mau kitab suci itu, Alkitab ditaruh di sana nama Allah sama Yesus, tidak mau.
gitu ya. Kalau saya mendoakan saja ya, waktu dulu ada saya kasih list ya, jemaat ayo saya mau doakan, tapi itu ya dari beberapa jemaat ada keluarga yang pakai nama Allah Yesus. Angel nggak tahu saya di belakangnya dia waktu kita menghadap hadirat Bapak Yahweh di tempat ini, saudara ya. Karena Bapak Yahweh di sini dekat gitu, kita dekat itu tempat ini. Terus Angel nggak tahu kok, Mami, kenapa ini kita doa kok di blok ya? Oh, saya langsung sadar. Oh iya, Mami ngajukan ini loh, kertas-kertas doa. Tetapi ini makanya Mami ya lihat ada rantai di situ. Ini wah, ini Bapak Yahweh ngeblok karena Bapak Yahweh nggak mau orang-orang yang menyembah nama Allah sama Yesus itu kita bawa waktu kita hubungan pribadi dengan Bapak Yahweh. Itu di situ saudara, tambah mantep itu ya. Makanya kesaksian ini, nama Yahweh itu penting sekali. Penting saudara. Nama yang kita aja pakai nama itu. Ini tulisan loh, saya hadapkan gini. Ke belakang saya hadapkan ke kertas ini, ke hadapan hadirat Bapak Yahweh. Langsung Samayem diblok. Ya diblok. Dan yang banyak itu, yang ada itu setan. Yang keluar dari kertas itu. Rantai orang-orang Kristen yang dirantai sama si Satan. Yang dia sembah itu nama Allah sama Yesus. Itu hanya tulisan loh saudara. Langsung itu. Jadi Bapak Yahweh tidak mau. Kalau kita hubungan pribadi dengan Bapak Yahweh. Dia tidak mau nama itu disebut di depannya Bapak Yahweh. Itu tidak akan nyampe ke hadiratnya Bapak Yahweh. Di situ pengalaman pribadi saya. Bapak Yahweh kasih tempat ini. Makanya itu luar biasa. Dan tempat ini juga ini Angel lihat dijaga kerub ya. Iya. Dijaga kerub yang jadi tinggi ya. Iya, ada kerub yang tinggi yang menjaga rumah ini. Dan waktu itu juga kelihatan waktu kita worship, kerub itu ada yang ya berdansa-dansa gitu, worship bersama kita. Jadi hadirat Bapak Yahweh luar biasa di tempat ini. Apalagi yang di altar waktu yang kita baru membangun itu, yang Bapak Yahweh suruh, kerub itu waktu kita worship di sana, Angel melihat kerub itu menari-nari begitu. Haleluya. Iya, ini baru setengah jadi. Kita ini juga semua tim Arizona kita enggak pakai tukang ini bangun altar. Ini anak-anak semua kita bangun sendiri. Dan itu luar biasa, saudara. Lah Pak Yosef ini pikirnya gini, waktu Bapak Yahweh message kita altar ini, bangun altar itu. Tempat-tempatnya Angel dikasih tahu. Ini kolam pembasuhan. Ini pembakaran tempat duduknya, ukurannya, semua dikasih sama Bapak Yahweh. Dan lagi Bapak Yahweh bilang suruh kasih batu ya kan? Maksudnya dari batu. Batu itu kan mahal ya kan? Nah Pak Yosef itu bilang gini, kenapa nggak bisa kayu saja murah? Ya kita coba. Langsung Bapak Yahweh dengar. Tidak, aku tidak mau kayu. Aku mau batu. Ya Angel ya ini. Iya, puji Bapak Yahweh. Begitu. Jadi juga di tempat ini waktu itu dalam pekerjaan Bapak Yahweh menyuruh kita di sini, kita juga agak berat karena kita juga merasa bahwa kalau dibayari di California lebih besar daripada di Arizona. Itu pasti. Dan ternyata waktu itu kita tidak tahu bahwa sebenarnya di rumah sakit itu cuma ada 3 spot. Dan sampai rumah sakit yang meng-hire rumah sakit itu dibilang, kok bisa ya kalian bisa mengambil 3 spot itu, yaitu adik Angel, yaitu Angel dan juga sepupu Angel. Jadi waktu itu dalam satu tahun rumah sakit itu dia cuma ngambil 3 orang. Dan sebenarnya 3 spot itu, 3 posisi itu mau ditutup sama dia. Tapi sebelum ditutup, kita sudah masuk di tempat itu. Dan Bapak Yahweh membuka jalan untuk kita. Sehingga cuma sehingga kita dapat posisi itu di rumah sakit itu. Dan di sana kita mengenal banyak orang yang disuruh Bapak Yahweh ke kota ini, yang itu luar biasa, dan itu menjadi konfirmasi bagi kita. Kita sampai kaget,
aduh Bapak Yahweh luar biasa kok bisa Bapak Yahweh membawa kita di sini. Dan waktu kita saksi dengan pasien-pasien kita yang kita menangani mereka, dan juga banyak orang di sana, dia bilang Bapak Yahweh suruh saya untuk di tempat ini, dan luar biasa Bapak Yahweh bisa menyuruh kalian di tempat ini juga gitu. Jadi kita benar-benar merasa lawatan Bapak Yahweh di tempat ini, dan mujizat yang terjadi. Dan biar Bapak Yahweh juga nyuruh kita untuk mengabarkan namanya di kota ini. Jadi Bapak Yahweh memberi orang-orang di tempat ini kesempatan untuk tahu namanya. Dan luar biasanya orang-orang di sini banyak yang sudah tahu nama Yeshua dan menerima nama Yahweh Yeshua. Dan ini juga kaget, kok bisa mereka mengerti, kok bisa mereka tahu begitu. Dari state-state lain mereka masuk Arizona, ternyata mereka sudah mengenal nama Yahweh Yeshua dan mereka dipanggil di kota ini. Jadi itu dari situ kita benar-benar kagum dan luar biasa, puji Bapa Yahweh. Gitu. Iya. Dan sayangnya mereka tidak percaya akan pengangkatan. Nah, itu akan ketinggalan. Tapi Bapak Yahweh mempunyai pertolongan, yaitu memberi kesempatan mereka. Seperti halnya yang seperti di Israel 144.000 itu. Jadi ini luar biasa, amazing. Saya kalau lihat itu sampai nangis gitu ya. Memang, tapi saudara, ini nggak main-main. Semua yang ikut kita itu sacrifice. Betul. Seperti Henok, Ribka, Ruth, semuanya itu sacrifice. Kita itu bukan saja apa, tapi sacrifice-nya luar biasa. Luar biasa. Dan Bapak yang menjanjikan kita, menjanjikan tempat-tempat di mana Samayim itu. Maka dari itu, saya mengasihi saudara. Ya, bukan saja ini kita. Saya kepingin saudara juga, karena Bapak Yahweh sudah kasih Angel juga tahu, Angel. Karena pelayanan Papi Angel, nanti sama Bapak Yahweh beberapa yang setia, dia yang ikut pelayan Merah akan juga istilahnya itu ini kalau bahasa Jawanya itu katut itu saudara, itu mereka dibuka peluang akan masuk di dalam pengangkatan. Maka dari itu sungguh-sungguhlah, itu kita akan bahagia sekali saat ini. Makanya sungguh-sungguh saudara, benar sungguh-sungguh, mata roh kita mesti kita jalan dengan Bapak Yahweh. Ini benar luar biasa. Apa yang saya alami itu sungguh luar biasa. Saya juga covenantnya Bapak Yahweh terhadap saya luar biasa. Seluruh keluarga saya bisa percaya sama Bapak Yahweh. Bahkan semua itu sungguh indah gitu ya. Itu melebihi harta, emas, perak, semuanya. Anak-anak saya, dia semuanya Bapak Yahweh beri kepekaan. Bahkan Pak Yosef Roy kasih kepekaan sekarang mendengarkan suara Bapak Yahweh. Jadi itu saudara yang terpenting. Maka dari itu enak saudara, enak sekali kalau kita ikut Bapak Yahweh. Saat ini walaupun kita di dunia melihat misalnya orang fasik, dia menikmati kehidupan, menikmati. Tetapi saudara, Bapak Yahweh janjikan sampai sama saya, sebentar lagi engkau akan kubahagiakan. Ya, sampai dulu saya dipanggil my daughter, tapi sekarang Bapak Yahweh kalau panggil beloved, my beloved, itu my beloved, itu ya itu saudara kekasih Bapak Yahweh, kekasih Yeshua. Maka dari itu marilah kita sungguh-sungguh berjalan. Jangan saudara memandang, walaupun ya saudara, pokoknya saudara fokuslah kepada Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach. Bukan saya merasa diri pelayan menorah ini paling benar sendiri. Enggak saudara, enggak. Kenapa saya saksi pun ini ekstrim. Ada pro and kontra, ya kan? Saya juga kalau mereka yang enggak percaya, otomatis ya saudara, itu mahkota yang disediakan Bapak Yahweh, itu akan transfer ke kita, otomatis. Bukan saya ngerampas, tapi itu sudah otomatis. Karena ini semua yang kita beritakan ini, saya tuh nggak mau mau rindu saksi, tapi saya takut juga apakah ini Bapak Yahweh boleh kita saksi, ya kan? Terus saya bilang, ayo Angel, kita menghadap kepada Bapak Yahweh, boleh nggak kita menyaksikan ini semua gitu, ya kan? Untuk yang apa yang Bapak Yahweh message kan. Terus akhirnya Bapak Yahweh bicara sama Angel, iya permuliakan namaku supaya mereka tahu. Itu luar biasa.
Maka dari itu saudara, sungguh-sungguhlah saya akan berdoa supaya saudara yang sungguh-sungguh, kita semua ya akan masuk di dalam rencananya Bapa Yahweh. Haleluya. Haleluya. Iya, Engge juga mau mengatakan bahwa luar biasa perjalanan Bapak Yahweh dalam hidup kita. Melalui Mami, Bapak Yahweh selalu pakai Mami. Bukannya Angel memuji ya, tetapi kebenaran itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga Engge juga secara logika tidak bisa menyangkal apa yang terjadi. Sebenarnya Engge juga orangnya secara logika kadang-kadang imannya Bapak Yahweh, tolong Bapak Yahweh, apa ini yang mana yang benar? Karena kita sekolah di sini, kita selalu pakai secara factual, secara science, secara apa yang kita melihat dan apa yang kita selidiki secara mata. Tetapi Mami selalu hidup secara mujizat, yaitu Angel nggak bisa menyangkal, dan luar biasa imannya di dalam hidup Mami, dan bisa mengajari kita, sehingga kita juga bisa di tempat ini yang Bapak Yahweh sediakan. Waktu itu Angel juga mau tambahkan bahwa Angel sempat ragu. Angel begini, Mami tahu sendiri bahwa gajian di sini nggak seberapa daripada California, tidak ada nggak sebanding. Angel bilang begitu, tapi Mami bilang, Kak, nak, kamu punya iman, kamu taat, kamu jangan melihat secara uang, tapi kamu melihat secara spiritual. Kamu jangan melihat secara keduniawian ini, tetapi kamu melihat rencana Bapa Yahweh dalam hidupmu. Jadi Angel sempat mau kerja di California untuk menunggu kerjaan di Arizona, tetapi Bapa Yahweh luar biasa membuka jalan dengan mujizat. Sebenarnya bukan waktunya pembukaan kerjaan, tetapi Bapak Yahweh membuka untuk kita. Dan waktu itu mau ditutup, Bapak Yahweh membuka jalan untuk 3 posisi dari seluruh rumah sakit. Makanya mereka kaget juga, kalian benar-benar dari Bapak Yahweh. Karena apa? Karena ini mujizat, kita mau menutup semuanya. Dari situ Angel melihat mujizat Bapa Yahweh dalam hidup kita semua, dan juga antara kita Bapa Yahweh ada yang sembuhkan gitu. Dari tempat ini kelihatannya kayak begini, tapi Bapa Yahweh sembuhkan dan Bapa Yahweh sempurnakan. Jadi di sini sebenarnya Angel rindu sebenarnya suami Angel untuk mengikut rencana Bapa Yahweh. Tetapi satu hal yang terjadi dulu, waktu itu Angel tidak taat sebenarnya. Mami katakan sama Angel, kamu jangan kompromi. Kamu jangan kompromi sama suamimu. Kamu jangan kompromi dengan orang tuanya suamimu, karena mereka tidak percaya Bapa Yahweh. Angel merasa, aduh Mi, tapi itu kan kasih. Kita harus hubungan yang baik dengan orang tuanya suami, begitu. Tetapi apa yang terjadi? Dari situ orang tuanya suami Angel, mereka mempengaruhi yang tidak baik kepada suami Angel, sehingga hari ini suami Angel susah untuk percaya. Tapi Bapak Yahweh bilang satu hal, dia akan ketinggalan, dia akan di sini, tetapi satu hal, dia akan mencari kamu, tidak akan menemukan kamu, tetapi aku akan melindungi dia akan di tempat ini, dan Bapak Yahweh akan melawat dia. Dari situ Angel siap, hati Angel siap, tidak bisa kompromi dengan suami, harus terus teguh dalam Bapa Yahweh. Kita tidak pisah, tetapi Bapa Yahweh suruh Angel di tempat ini, dan Angel sudah kasih tahu dia, dan itu kerinduan kita semua untuk dia satu hari untuk selamat dan di tempat ini memuji Bapa Yahweh. Jadi semoga satu hari dia bisa mungkin melihat kesaksian ini dan dia bisa percaya kepada Bapa Yahweh. Begitu. Amin. Dan Bapak Yahweh akan memakai, ini saya terus berdoa untuk menantu saya. Ya memang makanya dari itu saudara, saya sering katakan kan, karena saya ngalami jemaat menantu itu kalau sudah terpengaruh itu susahnya luar biasa. Spirit kalau sudah transfer itu rugi sendiri. Makanya saya dulu sudah katakan sama Angel, kasihmu itu jangan kasih secara manusia, tetapi kasihmu sebetulnya kamu blok. Itu jangan, putus saja hubungan. Saya orangnya ekstrim saudara, saya orangnya lebih baik kita menjaga. Makanya setiap orang yang saya kasih nasihat gitu ya, karena saya tidak mau menyakiti hatinya Bapak Yahweh. Apa yang Bapak Yahweh benci itu saya harus lakukan, karena apa yang itu tidak menyenangkan Bapak Yahweh, saya
tidak mau, saya mau menyenangkan hati Bapak Yahweh, apa yang Bapak Yahweh perintahkan. Maka dari itu, bukannya saya itu saya kasih tahu sama Angel, jangan Angel, itu apa namanya, kalau spirit itu sudah masuk, kalau dia nurut, dulunya nurut ya saudara, tetapi pada saat spirit dari, kan dulu sudah kita maksudnya jangan bergaul, tapi Angel ini nggak bisa. Saya ngerti sih, dulu saya juga nggak bisa kan, tetapi saya terus semakin dekat, saya dikokohkan, diteguhkan oleh Bapak Yahweh. Saya tidak mau bergaul dengan orang yang itu. Kalau transfer ya, bukannya kita sok suci, enggak saudara. Kalau saya lihat ya kan, masih karena apa namanya, setiap orang itu imannya, kekuatannya beda gitu ya. Jadi kalau enggak sudah terpengaruh, susah. Dan saya bilang sama Angel, engkau akan bayar harga, dan harga itu mahal Angel. Tapi Angel itu nggak ngerti ya, dipikir itu adalah kasih, nggak bisa nih antara mama sama anak, nggak mungkin. Tetapi sebetulnya Angel, kasih itu adalah bukan seperti itu. Kamu doakan saja, nggak usah dia ketemu sama. Kalau saya orangnya ekstrim, supaya dia nggak kena transfer. Akhirnya apa yang saya katakan terjadi. Tetapi di situ ada Angel covenant sama Bapak Yahweh, suaminya memang akan ketinggalan. Bapak katakan, tapi dia akan pakai, dan dia akan ini banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan, dia menjadi kesaksian. Nanti dia mungkin cerita tentang bagaimana dia dikasih tahu istrinya, bagaimana, waduh, luar biasa. Jadi Bapak Yahweh kasih tahu kita semua ini saudara, biarlah ya, benar-benar ini memang ya, kesaksian ini ekstrim ya, tapi ya mesti itu saya. Makanya dari itu saya terus tanya sama Bapak Yahweh. Saya takut kalau saya enggak ini, karena kalau begini Bapak Yahweh approve, berarti Bapak Yahweh ada di pihak kita. Siapa lawan kita? Tidak ada. Dan berhati-hati kalau orang-orang yang mencemooh dan tidak percaya akan hal ini. Itu tandingannya bukan sama kita, tapi akan kepada Bapak Yahweh. Mengerikan sekali. Jangan ya, saya karena kita semua minta izin kepada Bapak Yahweh, dan kita di dalam protection Bapak Yahweh. Jangan sampai ada yang ini anuin kita. Kalau kita sih nggak masalah, engkau menghina, mencemooh itu kita nggak masalah. Tetapi yang ada problem adalah yaitu orang si pencemooh, dan yang ini saudara, yang mengata-ngatai kita. Jadi jangan sampai saudara, jangan sampai mencemooh kita, karena Bapak Yahweh benar-benar membela kita. Karena Bapak Yahweh mengatakan kita ini adalah Israel, dan kita adalah mempelainya Yeshua. Sekian kesaksian saya, bisa digambarkan. Iya, ada beberapa hal yang saya akan tambahkan dari kesaksian ini, bahwa Ibu Adasa Fang ini dia tidak kompromi. Jadi kalau ini unik. Dari sejak kecil sampai sekarang, dia itu tidak pernah menginjakkan kakinya di gedung bioskop. Cuman 2 kali. Yang pertama adalah kalau disuruh sekolah untuk lihat peristiwa G30 SPKI. Nah, itu wajib. Itu pun dia tidur. Ya, dia tidur. Jadi selama itu dia tidur, tapi dia tahu siapakah ini yang menjadi bajingannya, dia tahu, saudara, ya kan? Nah, itu dia yang disebut sebagai kroni, itulah dia, ya itu dia, ya, saudara ngerti sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ajak dia nonton bioskop, tidur lagi, saudara, di situ. Dan kemudian dia bilang sama saya, kalau kamu mau sama saya, jangan ke bioskop, aku tidak suka. Spiritnya gitu, nggak seperti orang-orang yang lain. Ya, hatinya susah, hatinya sumpek, ya, hatinya apa itu namanya, mau cari kedamaian, larinya ke gedung bioskop nonton movie. Itu salah, itu spiritnya itu banyak spirit kenajisan itu di gedung-gedung bioskop itu. Ya, Ibu Adasa Fang dari sejak kecilnya dia punya ketegasan dalam hal itu. Dan saya pernah saksikan bagaimana saya menang 10.000, ya kan, lewat basketball online. Itu pun dia mengatakan tidak mau menerima, bahkan
yang mengatakan kamu akan diproses Bapak Yahweh, dan itu betul saudara. Ya, jadi apa yang dilakukan Ibu Ada Sepangpang ini nggak main-main begitu. Ya, bahkan dia berani ya menerima firman Bapak Yahweh, suamimu hamba Tuhan. Ya kan? Nah, itu dia sampaikan. Saudara sudah lihat kesaksian itu, bahkan dia berani bayar harganya. Mana yang kamu pilih? Suamimu atau yang kamu punyai? Bagaimana kalau aku ambil yang kamu punyai, tapi untuk proses keselamatan suamimu dan seluruh keluarga? Dan itu diambil langkah itu. Nggak gampang, saudara. Karena itu ya terutama untuk istri-istri ini penting sekali, saudara. Ya, sangat-sangat penting sekali. Kalau masih mau diiming-imingi suaminya untuk ngikutin pola yang salah, ya nggak punya ketegasan di hadapan Bapak Yahweh. Nggak akan terjadi pertobatan di suami-suamimu. Ya, bayar harganya ini nggak main-main, saudara. Ya, ini luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara tahu dulu saya ini penggemar bahkan lengket sekali yang namanya rapture, tapi rapture-nya itu adalah sebelum 7 tahun. Itu saya, saudara. Jadi saya percaya ya tribulasi ini adalah 7 tahun, kemudian dibagi menjadi 2. Ya kan? Nah, saya percaya rapture itu sebelum 7 tahun. Satu kali Angel Elizabeth yang kasih pembukaan. Ya kan? Ini anak si Angel ada di sini. Dia kasih pembukaan, mikir lagi gitu, pikir lagi. Ini nggak di sini nih tempatnya. Wah, saya coba berusaha untuk mempertahankan argumen saya dengan segala kemampuan ya, ilmu kanuragan itu tadi ya di situ. Ya kan? Pengertian firman yang telah saya terima dari pola Yunani, ilmu kanuragan itu, ya kan? Nah, itu saya keluarkan. Tapi anak-anak bilang, coba papi perhatikan lagi, selidikin lagi. Saya pikir saya harus mengubah posisi saya ke posisi yang netral. Baik, saya tidak akan melihat dulu dari sisi kebenaran yang Yunani. Saya yaitu biasanya sebelum 7 tahun itu. Saya alihkan posisi ya supaya betul-betul saya melihat ternyata dari situ Bapak yang menuntun. Ya, dan sehingga saudara sekarang kecipratan. Ya kan? Tahu ya kecipratan ya? Ya. Enggak tahu bahasa Indonesianya apa dia kecipratan. Ya. Siapa yang bisa nolong di sini? Kecipratan itu apa? Ketularan. Ketularan. Ya, Dapat bagian. Dapat bagian. Ya kan? Dapat bagian dari apa yang Bapak Yahweh kerjakan melalui pengertian misteri pengangkatan, ya saudara mendapatkan kecipratan tadi, bagian tadi untuk dapat pemahaman. Kemudian saudara juga mendapatkan berkat dari semua perjalanan yang telah kita sampaikan, dari kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan ini, yang di depan kita tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Tapi saudara kecipratan. Banyak yang diperlengkapi dengan pengertian Dafar Elohim yang semakin luar biasa, ya, dan segala puji untuk kehormatan untuk Bapak Yahweh, dan juga baptisan pembaharuan, dan kemudian terus bergulir. Saya lihat minggu ini Pak Adi ya, Bro Adi membaptis beberapa orang lagi, ya, dan itu terus bergulir, ya, luar biasa. Saya lihat juga Pak Herwin, dia menyampaikan Dafar Elohim diundang di salah satu gereja. Ya, saya lihat, wah, ini anugerah Bapak Yahweh terus bergulir dengan luar biasa. Saya tidak pernah memikirkan hal ini, saudara. Saya tidak pernah tahu, tapi ya step by step itu dibuka oleh Bapak Yahweh. Dibukakan satu persatu dengan luar biasa. Dan terus kita akan bergulir, kita dipersiapkan untuk masuk di dalam rapture yang luar biasa. Ya, haleluya. Ya, sebentar, ini Bu Rasafang ada sedikit tambahan, ya. Silakan ya. Dan satu lagi luar biasa, Bapak Yahweh itu mengatakan bahwa semuanya akan hancur, tapi rumah ini nggak akan hancur sampai kerajaan 1000 tahun di situ. Maka dari itu luar biasa. Dan Bapak Yahweh itu kasih tahu kita semua. Waktu kita menyembah juga, Bapak Yahweh kasih
sebentar lagi kerajaanku akan datang. Ya Angel ya. Iya. Itu. Jadi persiapkan saudara semua sungguh-sungguh di dalam Bapa Yahweh. Ya. Angel. Ya, jadi untuk jemaat yang dulu di California, sebenarnya Angel juga kasihan sama mereka. Karena apa? Karena mereka belum tahu sedalam-dalamnya kesaksian ini. Mereka belum mengerti perjalanan kita. Dan mereka banyak yang belum mengerti apa yang kita alami. Tapi yang kita yang di Arizona ini, jemaat yang sekarang ini, mereka mengerti sedalam-dalamnya. Mereka tahu kesaksian apa yang Bapak Yahweh melakukan di dalam hidup kita semua. Makanya di situ iman kita tambah teguh. Tapi bagi orang yang masih di California, jemaat yang di sana, kita cuma mau mereka ingat bahwa jangan kecewa, jangan marah sama Bapak Yahweh kalau tidak dilindungi. Jangan kecewa dan marah sama Bapak Yahweh, tapi bertobatlah dan ingat bahwa Bapak Yahweh Yeshua Mashiach satu-satunya yang bisa menyelamatkan kalian. Begitu kita mengasihi kalian, tetapi kalau kalian masih mengeraskan hati, kalian akan melihat apa yang terjadi. Tapi kalau kalian percaya dan merendahkan hati kepada Bapa Yahweh, kalian akan mengerti dan tidak gosip dan tidak marah dan tidak berbuat sesuatu yang tidak benar di hadapan Bapa Yahweh. Kita mengasihi mereka dan kita harapkan bahwa mereka semua bertobat dan melihat kesaksian ini dan satu hari mengerti bahwa Bapa Yahweh itu luar biasa dan sebenarnya mereka juga mau diselamatkan. Tapi biar Bapa Yahweh menyelamatkan mereka secara pribadi dan secara Bapa Yahweh sendiri. Amin. Ya, haleluya, puji Bapa Yahweh. Ya, itu yang menjadi langkah-langkah yang Bapak Yahweh berikan di dalam kehidupan kami, dan kami dituntun sampai ke Arizona, yaitu adalah karena kami mau mentaati apa yang menjadi rencana Bapak Yahweh dan melalui proses di mana semua pasal-pasal itu tidak lengkap pertamanya, ya, kita tidak tahu. Dan saya sudah berikan kesempatan untuk jemaat saat itu yang sudah betul-betul disaring, tapi mereka pun juga tidak percaya. Jadi yang percaya saja mereka yang akan bergabung, dan mereka di sini juga bayar harga, saudara. Ya, mereka sacrifice, ya, di mana Bapak Yahweh untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan sama Bapak Yahweh untuk planning ini. Dan apa yang terjadi? Bapak Yahweh membuka supaya juga saudara dapat bagian kecipratan tadi, yaitu pengertian Dafar Elohim, dipersiapkan untuk masuk dalam rapture, ya, kemudian juga dibaptis di dalam baptisan pembaharuan, dan terus bermultiplikasi dengan luar biasa, dan jiwa-jiwa dituai untuk kemuliaan Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Haleluya. Ya, puji Bapa Yahweh. Saya tidak perpanjang. Untuk setiap pertanyaan saya alihkan besok saja. Kita akan masuk di dalam worship, ya. Kita pakai kesempatan ini untuk kita sujud menyembah kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua. Kita akan worship, ya. Ya, haleluya. Ya, baik, saya akan menyatukan dengan tim yang ada di Arizona, dan kita akan sama-sama masuk di dalam worship pada malam hari ini. Ya, tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Saya akan tutup dengan doa berkat terlebih dahulu, ya. Haleluya. Terima kasih Aba Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Engkau telah menuntun kami kepada seluruh kebenaran Dafar Elohim karena janjimu yang luar biasa. Engkau mengatakan engkau tidak meninggalkan kami sampai pada kesudahan zaman. Engkau menuntunnya dengan luar biasa, dengan keajaiban-keajaiban yang dahsyat. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu buat kami semua, biar kami tetap ada di dalam Engkau, Engkau di dalam hidup kami. Darah Yeshua HaMashiach yang berkromosom 24 itu, dan sampai detik ini tetap hidup, boleh manunggal
di dalam jiwa roh kami dan di dalam tubuh kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kami mau tetap dalam Engkau, Engkau dalam kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Aba Yahweh, terima kasih. Satu-satunya harta yang kami miliki adalah Engkau, Yeshua HaMashiach. Ucap syukur melalui peristiwa demi peristiwa, pengalaman yang kami lalui ini biar menjadi berkat yang luar biasa. Ruah Yahweh Elohim yang akan menuntun setiap jiwa-jiwa yang mendengar kesaksian ini, mendengar Dafar Elohim ini, yang boleh Ruah Yahweh Elohim juga bekerja melalui semua caranya yang ajaib untuk menolong hidup saudara, yang terus akan dituntun sampai rapture yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih Aba Yahweh, terima kasih, sungguh besar anugerah-Mu, dan kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa Yahweh menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai rapture terjadi. Terima berkat dari Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodesh. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh. Haleluya. Baik, saya akan bergabung dengan tim yang di Arizona dan kita akan masuk di dalam worship ya. Haleluya.